kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pada siang kali ini terima kasih untuk waktu yang telah Ustadz berikan. Rencana kami mau bertanya dan sharing kepada Ustadz tentang bagaimana Ustadz mengambil keputusan dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan Ustadz. Nah, sebagai yang mana Ustadz tahu, sekarang Ana sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, dan pada kali ini kami minta waktu untuk mewawancarai Ustadz. Seperti itu Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Baik Ustadz, kami mulai dengan pertanyaan pertama. Selama Ustadz memimpin, bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustadz? Terima kasih Ustazah. Kita di pimpinan, terutama kita selama memimpin, kita mengidentifikasi dari kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolah. Yang pertama tentu kita sebagai pimpinan unit ini mendengarkan setiap masukan yang diberikan oleh teman-teman, tidak langsung semerta-merta mengambil keputusan bahwa itu satu kasus yang harus diambil keputusan lebih cepat gitu. Yang pertama tentu kita mendengarkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita atau saya pribadi mendapatkan informasi itu, akan melaksanakan atau melakukan tabayun. Jadi identifikasi seperti itu, setelah data terkumpul dan teman-teman, kita tabayun kepada yang bersangkutan terkait itu apakah itu nanti kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral gitu. Setelah kita tabayun, dengan tabayun tentu dari tabayun itu kita akan mendapatkan informasi dari yang bersangkutan bahwa apakah itu benar atau tidak, dan setelah itu nanti kita baru lakukan kebijakan keputusan yang bertanggung jawab, di mana tetap memikirkan atau mempertimbangkan nilai kebaikan itu. Itu saja sih. Baik Ustadz, berarti Ustadz mengidentifikasi dulu dan tabayun atau klarifikasi ya Ustadz? Yeah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, seperti itu Ustadz? Ya, terkait persoalan pertanyaan ini, selama ini ketika ada dua persoalan yang sama-sama membutuhkan ada dua yang urgennya itu sama, saya pribadi memang selama ini mengambil hal yang dia sama-sama penting, sama-sama urgen. Yang saya lakukan saat mengambil keputusan itu adalah ketika saya memilih di antara yang dua organ ini mana yang paling sedikit mudaratnya itu. Maka ketika seperti itu, saya pribadi memang akan memikirkan atau berusaha memberikan keputusan yang lebih bijak, supaya memang di antara dua hal yang sama-sama urgennya, jadi yang saya lihat itu adalah mana yang paling sedikit mudaratnya ketika dilaksanakan atau diambil keputusan atau kebijakan itu mungkin jelas ini. Baik Ustadz, kalau dapat Anda simpulkan, berarti Ustadz memilah dulu mana yang sedikit mudaratnya, kemudian mana keputusan terbaik untuk bersama, ya Ustadz? Betul Ustadz. Ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam mengambil keputusan, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini Ustadz? Langkah-langkah konkretnya seperti itu Ustadz. Selama ini ketika dari kasus-kasus dilema etika yang kita hadapi di sekolah, baik itu dari siswa, guru maupun itu wali murid, selama ini kita mengambil kebijakan atau keputusan itu adalah yang pertama, kita tentu mendapatkan informasi atau pernyataan-pernyataan baik itu dari guru-guru
bahwa contohnya si siswa ini terlambat karena ini, atau mungkin dari guru kita atau ustazah kita selama ini tidak ustazah kita ini gimana ya, banyak punya kasus, tetapi memang di situ banyak juga kekurangan-kekurangan dan tidak profesional. Tentu itu merupakan kekurangan kita, atau mungkin laporan-laporan oleh murid kita secara langsung kepada pihak sekolah atau pimpinan sekolah. Nanti kita akan melakukan klarifikasi prosedurnya seperti itu saja. Jadi tidak serta-merta kami mengambilkan keputusan itu. Langsung setelah kita mendapatkan informasi, lalu kita akan bertanya kepada wakil kita di sini, karena kita punya wakil, kita akan berdiskusi bagaimana menyikapi, bagaimana solusi yang terbaik atau keputusan yang terbaik untuk kasus-kasus dilema etika yang kita hadapi selama ini. Tidak serta-merta kami pribadi langsung menjudge atau mengambil kesimpulan bahwa inilah keputusannya kita. Setelah itu, setelah kita pimpinan, saya pribadi atau kami pribadi, ustazah, akan mencari tempat bertanya yang kepada senior kita, guru-guru senior kita yang agak lebih kita percayai cara mengambil keputusan atau kebijakan, ustazah. Jadi kita akan bertanya kepada senior-senior kita supaya memang tidak salah dan tidak merugikan salah satu pihak, dan memang kebijakan ini menentukan bersama untuk kemaslahatan kita di sekolah. Jadi itu mungkin langkah-langkah kami atau prosedur-prosedur yang biasa kita laksanakan saja. Setelah itu baru kita ambil kebijakan, keputusan, kita rangkum dan kita ambil keputusan dan kebijakan itu kemudian kita pilih untuk kebijakan atau keputusan kebaikan kita bersama, Ustazah. Itu mungkin, Ustazah. Baik, Ustaz, bagus sekali terdengarnya, Ustaz, karena di sini sangat ramai ya, Ustaz, majelis guru kita gitu, Ustaz. Betul, jadi Ustaz, dengan ramainya tentu banyak juga permasalahan-permasalahan yang Ustaz hadapi seperti itu, Ustaz. Jadi Ana sangat apresiasi sekali, Ustaz, dengan langkah-langkah yang Ustaz lakukan itu, karena Ustaz masih muda, energi gitu, Ustaz. Tentunya banyak inovasi-inovasi dan visioner ke depan yang akan Ustaz lakukan seperti itu, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, mungkin dalam mengambil keputusan itu tentunya ada tantangannya, Ustaz. Nah, jadi dalam Ustaz mengambil keputusan itu kira-kira apa tantangan yang Ustaz rasakan selama ini gitu, Ustaz? Ya, betul, Ustazah. Saat kita mengambil keputusan setelah kita menerima informasi, kita bertanya kepada senior, kepada ustazah kita yang lebih tawadu, yang tawadu, tentu di situ akan menjadi dilema dan tantangan tentunya. Karena di situ tantangan yang pertama itu adalah bahwa dari cerita, pernyataan atau informasi yang disampaikan teman-teman tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini akan membuat saya pribadi memang akan lebih tertantang. Tantangannya yang pertama itu pas ingin menentukan ini keputusan yang terbaik itu. Karena kadang-kadang dari opsi, masukan dan saran dari teman-teman itu sudah menguatkan kita, tapi tetap ada tantangannya. Tantangannya adalah ketika memutuskan inilah keputusan yang terbaik menurut kita, tapi tentu kita akan memikirkan ke depannya, Ustazah. Memikirkan ke depan, tidak hanya semata-mata masalah atau kasus ini selesai. Tentu karena kita banyak tadi, banyak juga kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang akan terjadi selain itu. Jadi di samping kita mengambil keputusan yang terbaik tadi, Ustazah, tantangan ke depan itu tuh dengan persoalan yang lain, dengan etika moral yang lain itu akan muncul lagi gitu, Ustazah kan. Jadi dengan alternatif seperti itu, dengan diambil keputusan, mudah-mudahan tantangan saat mengambil keputusan itu yang pertama akan terasa berat karena teman kita, dan itu adalah yang akan mengerjakan visi-visi sekolah, yang akan melaksanakan semua agenda-agenda sekolah. Tapi walaupun seperti itu, kalau bersalah tentu tetap kita tegur,
kalau akan kita sikapi dan kita sampaikan bahwa kekurangannya di situ supaya memang akan berjalan seperti hal yang baik untuk kemajuan sekolah kita, Ustazah. Itu Baik, tantangannya, Ustazah. ya Ustaz, berarti tantangannya itu adalah meskipun kita telah banyak mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan, bagaimana dampak jangka pendek dan jangka panjangnya berarti ya Ustaz. Iya. Iya Ustaz, insya Allah sama-sama kita pahami Ustaz. Memang dalam mengambil keputusan itu kita yang telah memikirkan apa yang terbaik, tetapi belum tentu terbaik menurut kita itu terbaik menurut orang banyak. Iya, Ustaz. betul. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya, ketika Ustaz menyelesaikan permasalahan, apakah Ustaz punya tata kala atau jadwal-jadwal tertentu, atau ketika terjadi permasalahan itu langsung Ustaz selesaikan ketika masalah itu terjadi? Ya. Ketika terjadi sesuatu persoalan atau kasus, Ustazah, atau cerita atau informasi dari teman-teman, biasanya kami punya jadwal tertentu. Kalau seandainya cerita ini dimulainya pada hari Senin, kami tidak akan langsung memanggil pada di tempat itu juga. Tentu kami pribadi akan menentukan kapan bagusnya teman tersebut akan kita selesaikan. Yang pertama tentu tadi seperti tadi, identifikasi dulu persoalan yang terjadi. Setelah diidentifikasi, baru kita carikan, bertanya kepada senior, bertanya kepada para wakil tadi, baru kita laksanakan, kita selesaikan pada waktu yang telah kita dapatkan informasi-informasi. Lalu kita lakukan tabayun, Ustazah. Pas tabayun itu tentu setelah tabayun baru laksanakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama itu, Ustazah. Baik Ustaz. Berarti di sini kita mengikut sertakan stakeholder ya Ustaz. Yes, Ustaz. Dan memang ada waktu dan jadwalnya, tidak langsung instan ketika permasalahan itu terjadi. Betul, Ustaz. Iya Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya selama Ustaz mengambil keputusan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ustaz atau membantu Ustaz dalam mengambil keputusan? Iya, Ustaz. Tentu dalam setiap kasus-kasus yang kita hadapi, walaupun kita baru saja, tantangan atau kasus-kasus dilema etika atau juga moral itu sudah ramai. Ada orang-orang yang menjadi yang memberikan penguat atau membantu kita adalah tentu yang pertama itu dari wakil kita, saja. Kita diamanahkan untuk menjalankan sekolah ini, dibantu dengan para wakil yang membantu tugas-tugas pimpinan sekolah. Dan kemudian yang kedua, pertama kita diwakil, kemudian faktor-faktornya adalah dari guru-guru kita yang tawadhu atau siswa kita yang tawadhu. Kita ambil informasi, langkah-langkah untuk kebaikan bersama dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, Ustazah. Kemudian dari yang paham hal tersebut, Ustazah. Kadang kan tidak semuanya usaha-usaha kita paham dengan itu dan merasakan tentang itu. Kalau hal itu hal kasus tersebut pernah dilaksanakan, kira-kira biasanya kita apa yang kita lakukan gitu. Jadi biasanya seperti itu. Itu yang membantu atau memberi support kepada kita saja di saat melaksanakan atau dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kita bersama, Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti kita mengikut sertakan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya ya Ustaz. Iya, Ustaz. Ustaz dapat menangkap keywordnya Ustaz. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz. Dari sebanyak Ustaz mengambil keputusan dan menyelesaikan beberapa kasus-kasus tersebut Ustaz, apa hikmah atau pembelajaran yang dapat Ustaz ambil Ustaz dari permasalahan tersebut? Iya, yang kita ambil pelajaran dari saat kita mengambil keputusan, baik itu dari cerita, informasi, atau memang kita sendiri yang melihat kasus-kasus dilema etika ini. Pengalaman yang kita rasakan itu adalah karena di situ butuhnya kita itu bersama-sama, Ustaz. Satu, yang kedua, kita butuh pendukung atau penyupport kita, Ustaz. Karena kalau tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri.
maka kita butuh orang-orang hebat yang berkompeten dalam hal tersebut. Jadi pengalamannya adalah satu kasus itu belum tentu bisa kita selesaikan pribadi, dan kita butuh wakil-wakil, butuh guru-guru senior, guru-guru yang tawadi, ustazah. Jadi terutama yang paham dalam hal-hal tersebut ustazah, dan berkompeten untuk bisa memberikan masukan dan support kepada kita. Kemudian yang ketiga pengalamannya adalah membuat kita lebih kuat bersama ustazah. Karena bersama itu membuat kita menjadi kuat, karena bersama itu semuanya jadi ringan dan mudah dikerjakan ustazah. Itu mungkin ustazah yang bisa kami ambil pelajaran atau hikmahnya ustazah. Ustaz, berarti seperti tim ya Ustaz? Iya betul ustazah. Ya Ustaz, karena tidak ada masalah apapun yang dapat kita selesaikan jika kita telah bersama. Betul ustazah. Demikian ya Ustaz. Iya ustazah. Baik Ustaz, banyak sekali ilmu yang telah Ustaz berikan pada kami pada siang hari ini Ustaz. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing ilmunya. Semoga kedepannya kita sama-sama diberikan kekuatan, diberikan sosial emosional yang stabil, sehingga kita melihat permasalahan itu dengan jernih sebagaimana yang Ustaz katakan tadi, dan kita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengambil kebijakan seperti itu Ustaz. Iya ustazah, betul ustazah. Ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk Sama-sama waktunya ustazah. Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berkunjung ke SDIT Qurrata A'yun Ustaz. Niat kami ke sini adalah untuk berwawancara, sekedar untuk saling berkolaborasi, berbagi pengalaman Ustaz selama menjadi pemimpin pembelajaran. Perkenalkan Ustaz, kami Sri Wahyuningsih dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar, dan ini merupakan tugas kami untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah, dan salah satunya adalah Kepala Sekolah SDIT Qurrata A'yun 3 Batu Sangkar. Baik Ustadz, boleh kita langsung saja Ustadz? Baik Ustadz. Pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini, Ustaz? Terima kasih Ibu Sri Wahyuningsih. Selamat datang di SDIT Qurrata A'yun 3, dan mudah-mudahan dalam Ibu mengikuti CGP Angkatan 8 ya Bu. Jadi Ya, Ibu bisa lebih sukses dalam dunia pendidikan. Mengidentifikasi itu memang di sekolah tentunya tidak lancar selalu, tiada masalah-masalah. Ada yang kita langsung nampak, tapi ada juga yang kita tidak langsung nampak. Contohnya memang butuh kita gali dari bawah, atau melalui konstituen kita, atau melalui apakah itu guru, apakah itu dari orang tua, atau bahkan dari murid. Jadi itu bisa kita mengidentifikasinya itu dari awal, dari itu. Yang bisa kita langsung itu juga bisa nampak bagi kita, juga itu bisa apa. Dan itu salah satunya cara-cara. Jadi saya ini berjalan pagi, tidak ada apa, saya berjalan bertanya, untuk berdiskusi bersama teman-teman, bagaimana keadaannya. Mungkin itu saya tentang cara-cara mengidentifikasi. Jadi kita bisa nampak langsung dan juga melibatkan orang lain atau warga sekolah. Baik Ustaz, berarti dapat saya tangkap Ustaz, Ustaz sering berjalan ketika pagi, terus Ustaz menggali informasi itu tidak dari satu pintu, tapi dari beberapa informasi, mungkin bisa saja dari peserta didik, dari teman sejawat, dan dari wali murid. Seperti itu ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Ustaz?
Dan misalkan kalau seperti ini Ustaz mengambil keputusannya, ini baik juga untuk sekolah, tetapi ketika mengambil keputusan ini baik juga untuk orang lain. Nah, bagaimana cara Ustaz mengambil keputusan ketika nilai-nilai itu saling berhadapan seperti itu Ustaz? Tentunya nilai kebaikan kita di sekolah tentunya mengedepankan profesional. Dan kita ada ranah-ranah sosial kita juga. Ketika profesional dengan ranah sosial ini ditemukan, kita harus apa? Harus mendahulukan lah kita. Contohnya profesional, contohnya ada suatu guru misalnya terlambat, itu kan suatu hal yang tidak baik untuk secara profesional, tapi rupanya di rumah ada dia sedang mengabdi kepada orang tuanya misalnya, atau merawat orang tua. Tapi kalau bertemu keduanya itu profesional tetap jalan, tapi dia profesional tidak jalan, sosialnya juga jalan. Nah itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Tapi kalau apabila ini terjadi, salah satunya yang harus dikorbankan adalah apa, kita harus profesional, dan ketika kita tidak bisa mengambil tindakan itu. Jadi kita harus tanya, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kenapa guru itu bisa melakukan hal tersebut. Misalnya kenapa terlambat, atau guru kita mungkin dia sudah mengerti atau ada masalah, tapi tentunya tidak setiap hari ini. Tapi kalau ada dua yang menjadi contohnya ini, kalau menurut saya ada dua apa yang sama ini lalu berbeda kebaikan, menurut saya kalau asal-asal keduanya bisa jalan dengan baik tidak jadi salah. Tapi yang kami lakukan di sebelah saya ini yang dipaparkan salah satunya. Jadi ada contoh yang lain mungkin bisa dilakukan ketika untuk bisa lebih saya pahami. Terima kasih Pak. Selanjutnya, prosedur seperti apa yang biasanya Ustaz lakukan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan. Jadi memang prosedurnya itu adalah kita kan punya struktur ya Bu di sekolah. Jadi memang itu ada yang dari bawah langsung, itu dari kelas, karena kita ini karena mereka di kelas itu. Lalu setelah itu baru nanti naik ke sekolah, kemudian yang di guru, yang di kepala sekolah, dan juga yang itu prosedur yang biasa kita lakukan. Kalau tentunya tingkat itu memiliki tergantung kepada tergantung dengan beratnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh apa itu murid atau itu guru. Jadi ibu bisa, kalau kita di kelas misalnya Bu, kita ada masalah anak apa, itu diselesaikan oleh guru. Kalau masalah guru, nanti diselesaikan dulu oleh teman-teman kapur, atau nanti lanjut ke guru, atau nanti setelah itu kepala sekolah. Jadi proseduralnya seperti itu Bu, kalau setelah Ya, terima kasih Ustaz. Berarti Ustaz di dalam menyelesaikan masalah ini bertingkat Ustaz ya. Kalau masalah peserta didik ini berarti nanti pengambilan keputusannya bersama Wakasis. Kalau misalkan dengan majelis guru berarti dengan berkolaborasi dengan Wakapur seperti itu. Oke, begitu juga dengan masalah berat berarti berkomunikasi dengan pihak yayasan. Ya, karena kita ada yayasan ya Bu, jadi ada bidang kita yang khusus yaitu kalau itu bidang pendidikan dan juga bidang dakwah. Untuk yang dua ini memang agak membimbing kita dari segi masalah. Baik, selanjutnya
hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif ya Bu. Ya. Jadi itu kita udah temukan nih Bu, sudah diidentifikasi nih Bu, sudah informasinya sudah jelas. Jadi kita pakai sistem tabayun supaya. Jadi tabayun ini lebih. Kalau sekarangnya akhirnya kan klarifikasi ya. Ya, klarifikasi. Nah, jadi ketika informan ini kita dapat satu Bu, maka kita harus apa Bu? Jaga juga orang ini, jangan sampai terbuka juga identitasnya. Nanti membuat teman kita itu menjadi bertengkar dengan siswa nggak enakan. Jadi kita menjaganya. Tapi walaupun itu kita nggak boleh ambil kesimpulan dari sini saja. Karena prinsip tabayun kita lakukan. Prinsip kedua lah. Jadi ketika kita komunikasi sama teman itu kita tanyakanlah, apakah ini betul, apakah ini tidak betul, atau apa. Kalau memang betul, bagaimana solusinya lagi ke depannya? Kalau mereka ada solusinya langsung, mungkin teman ini tidak perlu solusi ya, tapi mungkin ada dari beliau sendiri, atau solusinya dari kita, misalnya kita mengusulkan gitu. Jadi menurut saya ini sangat efektif sekali ini untuk menghindari kepemimpinan kita yang langsung tanpa melihatnya. Oh, kita dikotomi seperti itu ya Ustaz? langsung cakap Langsung memvonis mereka bersalah. Tetapi kita alangkah baiknya tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu. Seperti itu maksudnya Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, selama ini apa tantangan ketika Ustaz dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Ustaz? Yang Ustaz rasakan teramat berat rasanya ketika mau ambil keputusan gitu. Misalkan ketika berhadapan dengan seseorang yang punya power atau seseorang yang mungkin karena kita ini beragam ya Ustaz, kepala yang sama hitam, tetapi tentunya perspektif kita dalam menanggapi sesuatu itu tentunya berbeda. Jadi kira-kira menurut Ustaz yang menjadi tantangan Ustaz dalam pengambilan keputusan tersebut apa? Seperti itu Ustaz. Ya tentunya ada tantangan. Di tantangan kita itu sering ketika kita lakukan itu ada yang bisa tantangan yang istilahnya yang di kita agak keluar dari kita Terpacu adrenalinnya seperti itu ya Ustaz. Jadi kita ketika memang kita ini kan tergolong muda, jadi kita berapa umur Ustaz ketika di sekolah Ustaz? Ya, kira-kira 28 tahun. Masya Allah. Jadi ketika itu mungkin ada guru senior, mungkin beliau sudah tahu kebiasaan di sini atau apa. Tapi kan tidak semuanya juga. Kita saja kadang-kadang yang ini butuh apa, mungkin dia sudah lama di sini. Tapi kita saja yang apa namanya tuh ragu ya. Tapi memang tantangan ini insya Allah bisa kita apakan. Salah satunya tentunya kita coba menenangkan diri kita lah untuk bisa apa, dan kita berdiskusi lah sama beliau. Coba tadi mengalahkan jadi masukan, karena kita kan butuh juga beliau nanti untuk peningkatan itu. Jadi guru-guru senior ini satu sisi beliau memiliki keunggulan bagi kita untuk sampai bertanya. Tapi satu sisi beliau apabila ada melanggar, di situ kita akan tangan sedikit. Karena beliau sudah lama di sini dan kita. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu yang telah saya lakukan itu, alhamdulillah kita bisa diskusi baiklah dengan guru-guru senior dan juga memberikan masukan. Tantangan ini kadang-kadang kita ada masalah ini, kita berdiskusi sama beliau gitu. Mungkin ada pendapat beliau. Mungkin itu tantangannya. Oke. Baik Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya
apakah Ustadz memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustadz jalankan? Kalau masalah ini kan ada dua. Dari segi beratnya masalah ringan, yang agak berat. Kalau yang ringan itu kita lebih bisa lebih cepat kita dalam memutuskan, lebih bisa cepat kita menyelesaikannya. Tapi kalau berat kita butuh waktu, kita data perlu cari datanya, oleh pembandingnya, minta pendapat yang kita perlu itu juga tidak dapat. Kalau ringan ini kan biasanya kita lihat data, yang ringan pun kita lihat data juga, tapi lebih mudah menyelesaikannya. Jadi ketika masalah ringan, karena saya sering jalan ke jalan itu, saya temukan satu masalah misalnya, langsung saya diskusikan bagaimana pendapat kita, atau memang saya menyampaikan langsung ini ada masalahnya sini, ustazah kalau selesaikan kita langsung, atau bersama ustazah bagusnya seperti ini kan kita bisa langsung. Tapi kalau berat nih kita harus apa ya, statement kita menyelesaikannya. Jadi ada dua belah pihak yang tentu kita tenangkan, kita sebagai yang akan menyelesaikan masalah. Lalu orangnya, kita lihat kondisinya. Bila bisa cepat aja, jangan nanti bukan yang menyelesaikan masalah, bahkan nanti menambah masalah. Kalau seandainya hal yang berat, kita akan. Jadi kondisi teman kita harus kita lihat juga. Apakah kita siap, apakah tidak ada masalah, kita harus pikirkan itu, apakah relasinya tidak ada masalah. Itu juga dengan kita. Kalau saya tuh sering apa ya, sebenarnya kita ini kuliahnya dengan kita harus punya apalah gitu, sehingga lebih tenang kita ngomong itu, kita lebih tenang sehingga lebih mudah. Jadi kami diajarkan oleh Ustaz kami pun juga untuk melibatkan Allah dalam ini. Jadi itu ada dua, ada yang diselesaikan cepat, ada yang perlu waktu. Tergantung pada kesulitan dalam menyelesaikan. Berarti kondisional, Ustaz. Sesuai dengan klasifikasi masalahnya ini, kira-kira perlu tanggapan cepat, kalau ini mungkin butuh waktu dulu gitu ya, untuk persiapan psikologinya, persiapan mungkin kita mencari dulu, misalkan ini uji legalitas dulu kah kita, seperti itu mungkin ya Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya dan sharingnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Ustaz? Ya, ada yang membantu dan mendorong untuk dalam kasus-kasus ini untuk mempermudah saya. Ya, kita mulai dari yang pinggiran. Kita punya yayasan itu ada bidangnya. Tentu kami bisa menyampaikan, beliau memberikan pandangan-pandangan lah terhadap permasalahan yang kami lakukan. Memberikan masukan-masukan bagaimana ke depannya untuk dilakukan. Yang pertama, yang kedua tentang ini misalnya tadi, senior ini banyak juga menjadi masukan pandangan apakah masalah ini bagaimana keputusan pandangan kita. Lalu karena kami ada wakil dan juga ada bagian ya Bu, mereka dari sini Bu, kami juga apalah berdiskusi lah, tidak pendapat kalau ini kita lakukan bagaimana apanya ya, kita lakukan resikonya juga. Jadi timbang-timbang nanti insya Allah dengan setelah didiskusikan itu kami akan mendapatkan
mudah-mudahan hasil terbaik lah dari problem kita yang ada itu. Solusi menjadi solusi ke depannya perbaikan sekolah ini. Jadi elemen tiga elemen ini sangat berpengaruh terhadap kami untuk itu yang ininya yang sekolah ya dan yayasan ini kita yang senior juga ada siapa yang pendapatnya bagian kita ada kurikulum siswa antar atau di kantor pun juga di kantor kan juga ada yang itu juga bisa diskusi sama yang lain termasuk kalau ada masalah sama yang di luar itu misalnya masalah di luar itu bahkan penjaga sekolah kita bisa juga kita mungkin itu dari apapun mungkin saya mengucapkan itu tadi dalam hati ini. Baik, berarti selama ini banyak hal yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Berarti semua pihak, semua stakeholder, berarti itu saling berkolaborasi untuk pengambilan keputusan. Berarti pengambilan keputusan secara musyawarah dan dengan melibatkan bidang-bidang terkait seperti itu ya Ustaz. Selanjutnya terima kasih Ustaz sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir kami dari apa yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman Ustaz dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau ada ini tentunya tidak selesai. Di semua ada di sekolah, warga sekolah itu sangat berpengaruh terhadap jadi di sekolah ini kita bangun atas kebersamaan, kekeluargaan, dan kita bertemu dengan di sini dan kita berdiskusi lah sama teman-teman. Di sekolah ini bukan hanya kepada sekolah, tapi masalahnya masalah bersama. Itu yang kedua. Lalu yang kedua, masalah ini memang masalah kita. Tapi kita lepaslah ini dari Allah. Dan maka menyelesaikan masalah ini kita minta kepada Allah juga untuk menyelesaikan ini. Ini saja kita menjaga lidahnya kita menjaga lidahnya. Kalau secara agama memang kita harus kaitkan ini karena ada ini agar kita lebih tenang menyelesaikan dan Allah akan mempermudah masalah kita. Jadi dengan kebersamaan dengan dia pada itu dan yang ketiga kita paham bahwasanya di dalam ini tentunya kita adalah manusia yang besar luput dari tindak kalau kita pun memimpin mungkin seperti itu juga kita akan menerima masukan dari ustazah kita ada kurang juga kita dan jadi tinggal balik lah jadi kita mungkin bisa harus setelah itu sudah dibalik tapi bagaimanapun itu maka kita tetap disini namanya profesional kita tetap jalankan bahwa kita bisa lakukan ada sosial yang kita perlu betul. Jadi tiga itulah yang menjadi kita betul untuk di sekolah kita akan insya Allah dengan bersama dengan dia dan kita paham juga dengan dia teman tapi kita profesional kan tetap sebagai profesional tapi insya Allah nanti masalah yang tadi itu koordinat kita yang ada mungkin itu yang dapat saya tangkap mengedepankan ukhuwah dengan tetap menjaga profesionalitas Ustaz. Demikian mungkin Ustaz beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih telah berbagi ilmu dan memberikan kami izin untuk ke sini sharing pengalaman-pengalaman Ustaz ketika menjadi pemimpin pembelajaran ini. Dan saya sangat tertarik sekali Ustaz menjadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu di kala muda ya Ustaz. Jadi kalau orang muda ini biasanya energik, cepat tanggap, dan banyak inovasi-inovasi yang dilahirkannya.
dari yang telah kita bahas tadi itu Ustaz, banyak hal yang dapat saya petik dari Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Billahi sabilul haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Zah, misalkan ketika Ustazah mengambil kebijakan, bagaimana ketika Ustazah memanage keputusan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai etika gitu Zah, atau dia apakah bertentangan dengan nilai moral kita. Seperti itu kira-kira yang ingin kami ketahui Zah. Baik, bisa dalam mengambil sebuah keputusan tentu kita harus tahu dulu bagaimana prinsip dalam mengambil sebuah keputusan. Itu bagaimana rasa tanggung jawab kita sebagai seorang yang memimpin, dan juga bagaimana kita menerapkan menyimpulkan kebijakan yang akan kita ambil itu berdampaknya untuk diri sendiri kah, untuk individu atau bersama. Sebab itu harus kita perhatikan. Yang pertama tuh kita harus punya kesadaran diri dulu ya. Kesadaran diri maksudnya ketika kita mengambil keputusan itu tidak menentukan diri kita pribadi, tapi misalnya dalam sebuah pembelajaran, contohnya dalam sebuah pembelajaran, dalam mengambil keputusan itu bagaimana keputusan yang kita ambil itu berdampak terhadap murid kita. Kalau dalam sebuah manajemen sekolah, bagaimana keputusan yang kita ambil itu tidak menguntungkan ke pihak pribadi kepala sekolah, tapi bagaimana keputusan yang diambil itu berdampak juga terhadap guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua itu setelah kita punya kesadaran diri, kita pengelolaan diri. Pengelolaan diri itu bagaimana maksudnya kita mengelola diri kita itu bisa berpihak terhadap kemaslahatan bersama, bukan ke individunya. Yang selanjutnya itu kesadaran sosial. Nah, 3 hal ini menjadi komponen penting bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ya Zah, baik Zah, terima kasih Zah untuk penjelasannya. Insya Allah dapat kami tangkap maksudnya Zah. Berarti ketika kita mengambil keputusan itu kita tidak mementingkan keperluan individu, dan kita lebih menyadari dulu kesadaran sosialnya seperti apa, seperti itu Zah. Setelah itu bagaimana keputusan kita itu kita mendahulukan kemaslahatan bersama, seperti itu ya Zah. Ya Zah, terima kasih Zah. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana kira-kira Ustazah mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, seperti itu Zah. Berarti dilema etika ya? Iya, dilema etika Zah. Antara kebenaran dan keadilan. Ya, Iya, Zah. kebenaran dan keadilan. Di sini sebetulnya bukan hal yang mudah juga dalam mengambil keputusan. Namun tetap kita memperhatikan berfokus lagi kepada berdasarkan pada hasil akhir gitu ya, hasil akhir, terus peraturan yang selanjutnya itu rasa peduli kita gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan 2 sini, kebenaran dan keadilan, ketika kita ambil yang ini kita nggak salah, ketika kita ambil yang satunya juga itu tidak salah gitu. Di sini kita kembali lagi kepada 3 prinsip tadi, mana rasanya yang perlu didahulukan, mana yang perlu diprioritaskan. Baik, Zah. Terima kasih Zah. Berarti kita lebih memikirkan prioritas ya Zah. Lebih mengutamakan prioritas. Nah selanjutnya Zah, nggak apa-apa banyak pertanyaannya Zah. Nah dalam Ustazah mengambil keputusan itu, apa langkah-langkah atau prosedur yang Ustazah tempuh selama ini Zah? Langkah-langkah yang pertama itu kita harus tahu dulu nilai-nilai yang bertentangan dengan keputusan yang kita ambil gitu ya. Misalnya ketika kita mengambil keputusan A, tentu nanti pasti ada juga yang tidak menyukai
lepas, tapi kita tetap berpijak pada prinsip yang awal tadi. Nah, selanjutnya itu siapa saja yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Dan kita libatkan seluruh guru contohnya dalam mengambil keputusan, nanti kita ambil suara kerjanya, jadi kita tidak memutuskan sendiri. Berarti kita timbang-timbang dulu nilai-nilai yang bertentangan, kemudian kita libatkan stakeholder ya Zah? Iya Zah. Berarti demikian ya Zah, mengambil keputusan dengan jalan musyawarah. Iya Zah. Terima kasih Zah. Jika itu tentang pribadi, kita input juga data, misalkan dari data yang ada tuh kita lihat juga nanti kita telah lagi ini benar atau salah gitu kan, prinsip. Terus kita lihat lagi prinsip pengambilan keputusan tadi itu seperti apa. Zah. Berarti informasinya tidak dari satu orang atau dari satu pintu, tetapi menggali lagi seperti itu ya Zah. Iya Zah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Zah? Iya Zah. Tetap musyawarah tadi ya Ustazahnya. Dengan musyawarah itu nanti kadang-kadang ketika kita berpikir sendiri, mungkin ide kita nggak muncul semuanya kan, tapi ketika kita melibatkan teman-teman yang ada di sekolah gitu ya, nanti ide itu kan banyak gitu ya, sehingga kita mengambil keputusan tadi berdasarkan musyawarah, nggak ada saling menyalahkan, itu hasil kesepakatan kita bersama gitu. Dan kita juga bisa melihat mana yang lebih prioritas dulu gitu. Jadi ketika keputusan itu sudah diambil, nanti kita bisa melakukan tindak lanjut dari keputusan tersebut. Baik Zah. Berarti kita melibatkan teman-teman agar ketika kita butuh, misalkan ketika kita belum punya ide gitu ya Zah, berarti kita gali ide dari teman-teman dan kita ambil putusan bersama dan saling mendukung ya Zah. Oke, terima kasih Zah. Selanjutnya, dalam Ustazah mengambil keputusan ini Zah, yang merasa agak tertantang Ustazah dalam pengambilan keputusan itu, atau tantangan yang Ustazah hadapi selama mengambil tindakan untuk kasus-kasus dilema etika selama ini seperti apa Zah? Ya, kembali lagi kepada versi yang tadi yang kebenaran dan keadilan. Kalau adil itu kan bukan bagi sama banyak ya, contohnya adil itu bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, contohnya sesuai dengan SOP yang ada di sekolah, bagaimana sebuah kesepakatan dan keyakinan itu kita sepakati untuk kita lakukan secara bersama, bukan hanya terhadap pihak tertentu atau yang membuat kebijakan saja. Kalau selama mengikuti program guru penggerak, mungkin mesti sudah mengenal juga apa itu kesepakatan kelas, sehingga menjadi sebuah keyakinan ya, berdasarkan kesepakatan yang kita bikin bersama tadi. Jadi semua individu itu bersama-sama untuk mematuhi kesepakatan yang sudah ada. Nah, dilemanya yang paling sulit itu ketika ada individu yang belum ikut dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan gitu. Diingatkan sekali dua kali masih seperti itu lagi, tidak sadar dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau dahulu kita kan tahunya tata tertib atau peraturan ya, kalau peraturan itu kan sepihak saja, semaunya kita aja. Tapi ketika sudah kesepakatan itu kan sudah melibatkan ke semua pihak yang ada ya, sehingga itu lebih mudah untuk diterapkan, sehingga menjadi sebuah keyakinan atau karakter dalam setiap individunya. Lebih ke menimbulkan dulu motivasi intrinsik dari pribadinya ya Zah? Iya Zah. Terima kasih Zah. Selanjutnya, apakah Ustazah memiliki tata kala atau jadwal Zah dalam menyelesaikan masalah, atau langsung menyelesaikan masalah itu di tempat seperti itu Zah? Contohnya seperti apa? Contoh misalkan teman Ustazah datang terlambat,
Nah, apakah Ustazah tunggu dulu dia mungkin lihat situasi kondisinya, lihat raut wajahnya, apakah dia kemungkinan ada hambatan di rumah atau di jalan gitu, atau langsung gitu? Kalau prinsip yang saya amati, setiap orang itu pasti ada kekurangan, ada kendala gitu. Misalnya mengingatkan orang secara individu itu jauh lebih baik daripada di depan pas di saat kita berada dalam sebuah forum. Kalau kita lakukan secara pendekatan kayak segitiga restitusi, itu rasanya lebih mudah. Kita melakukan coaching gitu ya, bagaimana misalnya si A ini sering kalah gitu kan, nanti berdasarkan dialog coaching yang kita lakukan, bagaimana si coach ini mampu menemukan sendiri solusi dengan masalah yang dihadapi, kenapa dia suka telat, bagaimana manajemen waktunya sebelum menghadapi masalah. Baik, Zah. Berarti lebih tertata ya, Zah, face to face. Bagaimana Ustazah mengusahakan mengcoaching kita agar dia menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya, Zah, Masya Allah, sangat bagus sekali ya, Zah. Selanjutnya, ketika Ustazah dalam menyelesaikan masalah ini, adakah seseorang, Zah, atau faktor yang mempermudah Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Zah? Kalau pengambilan keputusan tetap ada pribadi saya sendiri, berdasarkan coach tadi contohnya, nanti baru kita ingatkan misalnya si coach ini misalnya dia punya masalah manajemen waktu sebelum berangkat sekolah. Nanti ketika dia sudah menemukan kendala dan triknya, baru kita berikan, nanti kita ingatkan dengan kesepakatan kelas, kesepakatan sudah kita sepakati bersama, lalu kita ambil kerjakan. Misalnya panggilan pertama mungkin lakukan coaching, nanti ada kita lihat lagi perkembangannya seminggu ke depan gitu, yang mempengaruhi tidak ada, dan diri sendiri yang memutuskan. Ya, baik, Zah. Berarti dalam pengambilan keputusan Ustazah menimbang, setelah itu melakukan beberapa prosedur. Kalau masih belum berubah, itu berarti kita minta konsekuensi dari pribadinya ya, Zah. Karena kita di bawah yayasan juga, Iya, Zah. ketika kita sebagai atasan tidak didengarkan, berarti kita kan lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Iya, Zah. Dia tidak sampai 6 atau 6, nanti kita serahkan lagi ke yayasan gimana kira-kira solusinya. Iya, Zah. Bertahap berarti ya, Zah. Baik, Zah. Selanjutnya, dari semua hal yang telah Ustazah sampaikan tadi, menurut Ustazah pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dalam mengambil keputusan selama ini, Zah? Dalam mengambil keputusan, Iya, Zah. bagaimana kita tuh dalam mengambil keputusan itu tidak bisa buru-buru, karena jika nggak bisa dalam kondisi dalam mengambil keputusannya, pertama kita harus tenang gitu ya. Tidak buru-buru. Ya. Ketika kita mengambil keputusan buru-buru, nanti hasilnya itu tidak maksimal. Ketika ada sebuah info, kita telaah dulu, kita tanya dulu bagaimana kebenarannya, baru nanti berdasarkan input data yang sudah valid, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan ketika kita sudah tenang, terus juga kita mengambil keputusan itu tidak boleh mengedepankan ego kita ya. Misalnya menemukan pemimpin yang semaunya kita, nggak bisa juga kayak gitu. Ketika kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan keegoan kita, nanti imbasnya itu terhadap unit kita. Kenapa? Karena semuanya tentu tidak akan mengikuti. Tapi ketika kita sesuaikan dengan teman-teman, kira-kira nih misalnya ada sebuah ide, sebuah perubahan bagi praktek baik, kita timbang dulu. Contohnya ini bagus nggak untuk guru? Bagaimana dengan guru, kesiapan guru sendiri? Ketika itu memang bisa kita laksanakan, kita lakukan. Baik, Zah, Masya Allah. Berarti dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh terburu-buru dan harus menguasai dulu sosial emosional kita. Seperti itu ya, Zah. Iya, Zah. Banyak sekali pembelajaran hari ini yang dapat Anda petik, Zah. Terima kasih untuk ilmu dan sharing dari Ustazah. Insya Allah saya akan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pemimpin pembelajaran bagi saya untuk
anak-anak didik saya di sekolah, dan bagaimana saya lebih bisa mengambil keputusan itu dengan langkah-langkah yang telah Ustazah berikan tadi. Demikian Zah. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Kalau di dalam kelas tuh beda lagi dilemanya, Zah. Iya, Zah. Kalau di kelas kita bagaimana mengambil keputusan tuh berdasarkan refleksi kita hari Iya. ini, pembelajaran kita hari ini. Melalui pembelajaran hari ini misalnya ternyata belum tergali semua aspek pengembangan anak. Berdasarkan refleksi itu nanti kita bisa mengubah, ternyata perlu inovasi nih, kreativitas bagaimana anak itu lebih maksimal dalam PDN yang kita sajikan sehingga semua aspek perkembangannya itu terstimulus dengan baik. Iya, Zah. Itu bentuk pembelajaran. Terkait dengan umpan balik Ustazah tadi baru ada ingat, berarti ini semoga nanti suatu saat Allah berikan amanah ya Zah. Berarti bagaimana kita mengambil keputusan terbaik, memikirkan kebaikan untuk bersama, tidak hanya kebaikan kita dan mengenyampingkan ego yang ada di diri kita, seperti itu ya Zah. Kalau di dalam pembelajaran tuh yang berdampak itu muridnya dulu. Iya Zah. Jadi manfaatnya untuk murid dulu. Kalau seandainya ke guru, misalnya ringan kerja guru aja ternyata tidak maksimal untuk murid, Iya Zah. nanti kita harus kesampingkan ego kita. Bagaimana fokus itu ke murid dulu. Baik Zah. Keputusan yang diambil tuh bermanfaat ke muridnya dulu. Iya Zah. Terima kasih banyak ya Zah. Ya, sama-sama.